Chapter yang sangat-sangat menarik, ya 46 ini menampilkan banyak sekali cerita dan misteri baru yang beberapa hampir terungkap. Tahu nggak apa yang benar selama ini kita pada mengira? Ya, Isiki ini telah datang ke bumi bersama Kaguya. Namun ada sebuah misteri yang belum terjawab. Saat Isiki lengah, Kaguya menyerangnya dan membuat Isiki hampir sekarat. Alasan lain Otsutsuki ini menggunakan karma itu adalah sebuah enkripsi data. Lalu bagaimana dengan Boruto Kawaki? Oke, kita bahas yang ini dulu. Hello bro, balik lagi dengan channel Daftar Review TV. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai chapter terbaru ini. Ya, Borushiki. Sebelumnya saya sarankan kalian yang belum baca ini chapter, kuidah kunjungin dan langsung baca, biar nggak bingung jalan ceritanya. Karena chapter ini menentukan pembahasan-pembahasan selanjutnya tentang misteri-misteri Otsutsuki atau bahkan si manusia bertopeng tersebut. Oke, jadi pertempuran Kashin Koji dan Jigen ini terus berlanjut sampai akhirnya keduanya menggunakan teknik-teknik andalannya. Namun untuk awal ini bukan itu yang akan kita tekankan. Ya, melainkan mengenai si Otsutsuki satu ini. Jadi gini, ini adalah tentang kebenaran dari karma. Sasuke sempat menanyakan kepada Amado, apakah Otsutsuki menggunakan karma untuk mengambil alih tubuh Jigen. Apa Isiki menandainya dulu? Ini sebenarnya ya tidak jauh meleset soal kebenarannya, kecuali tidak sesederhana itu. Di sini dijelaskan pasti, di mana kasusnya adalah Boruto. Karma Boruto ini tentu ditanam oleh Otsutsuki Momoshiki pada akhir pertempuran tersebut. Namun kebenarannya adalah selama pertempuran Momoshiki ternyata mengubah dirinya menjadi data lalu mereplikasi dirinya sendiri dan menanamnya ke dalam bentuk karma dan menempel dalam diri Boruto Uzumaki. Itu gambaran awalnya saja, tapi masalah besarnya itu gini. Karma ini merupakan file cadangan Otsutsuki yang telah dikompres, ibaratnya hasil dari file yang dikompres. Tadi itu perlahan-lahan diekstrak seiring waktu, bahkan ini bisa dikatakan setiap detik. Dan kemudian seluruh data tersebut akan sukses diekstrak. Lalu tubuh Boruto akan ditimpa dengan data Momoshiki. Dan Boruto sendiri tidak akan ada lagi. Dirinya akan menjadi versi dari Borushiki, Boruto dan Momoshiki. Ini akan ditandai dengan Boruto bisa terbang, memiliki tanduk, serta tahap sempurna Boruto akan menumbuhkan rambut panjang layaknya Otsutsuki Momoshiki. Wujud dari Borushiki ini nanti memiliki kekuatan besar meski dalam tubuh manusia, sedikit mirip dengan Jigen. Jadi perkataan si Isiki dalam siluet dahulu itu ada benarnya, di mana Boruto dan Kawaki ini bisa saja menjadi Otsutsuki sangat kuat di kemudian hari. Karena ya keduanya akan memiliki jiwa dari seorang Otsutsuki. Nah, perkataan ini membuat semua orang di ruangan tersebut bertanya-tanya, bagaimana cara menyelamatkan Boruto? Bagaimana agar Otsutsuki tersebut tidak berhasil menjalankan misinya tersebut? Menurut Amado jawabannya cuma satu, Naruto atau shinobi kuat lain harus melenyapkan Boruto sedari awal. Dan ini tentu akan mengakhiri proses regenerasi karma tersebut. Jika penggunanya lenyap, semacam biju dahulu kisahnya. Di sini yang kita tahu, Otsutsuki dahulu dikenal sebagai alien parasit. Nah, di chapternya kembali dijelaskan di mana Isiki sendiri mendeskripsikan seperti apa itu parasit, di mana dirinya mengontrol pola pikir Jigen dan menyerap nutrisi dalam tubuhnya. Udah kayak benalu aja. Tapi ini tidak sesederhana itu untuk karma Jigen. Amado menjelaskan jika Isiki tidak melakukannya seperti Momoshiki kepada Boruto. Konon di masa lalu Isiki mengambil tubuh Jigen alasannya karena Isiki sudah begitu lemah, bahkan nyaris lenyap. Dan ya, untuk menanamkan karma butuh usaha yang besar. Dan saat itu Isiki tidak memiliki cukup banyak energi. Lalu di ketika momen Isiki melakukan rencana dan mengecilkan tubuhnya, dan malangnya saat itu ada Jigen di dekatnya lalu masuk melalui telinga tersebut. Nah, singkatnya si Isiki ini pada akhirnya hidup dengan tubuh Jigen dan menyerap nutrisi darinya. Inilah konsep parasit yang digunakan Isiki. Dan pada suatu momen yang tepat, akhirnya Isiki ini berhasil mengontrol otak Jigen.
mengatakan kata-katanya melalui suara Jigen, dan juga menggerakkan lengan dan kakinya, sampai pada akhirnya mengambil alih tubuh Jigen untuk selamanya. Namun di sini Amado mengatakan jika secara fisik tubuh Isshiki ini masih berada di dalam Jigen. Lalu sekarang kenapa Jigen ini memiliki tanda segel karma seperti Boruto? Nah, ini cukup menarik, di mana itu gini. Pada saat Isshiki sudah mulai mendapati energi kembali, setelah beberapa lama akhirnya Isshiki menanamkan sebuah karma di dalam tubuh Jigen saat itu, dan tujuannya adalah melahirkan bentuk sejatinya. Jadi ketika di dalam tubuh tersebutlah Isshiki melakukannya, dan Jigen sepertinya tidak menyadari karena tubuhnya secara penuh juga sudah dikuasai dan dikendalikan pikirannya oleh Isshiki Otsutsuki. Kebenaran tentang karma Jigen adalah seperti itu. Tapi jika karma Jigen sudah ada, kenapa Isshiki tidak segera bangkit? Nah, itu adalah salah satu yang ditanyakan Naruto kepada Amado. Ya, ini sebenarnya wajar sih, karena pada saat itu hal yang paling penting adalah menanam karma tidak bisa ke sembarang orang. Otsutsuki tersebut harus memilih target yang benar, yang mana disebut sebagai wadah. Jigen yang malang ini adalah satu-satunya orang di dekat Isshiki pada saat itu, dan cakra Isshiki terlalu besar untuk Jigen. Jadi simpelnya di sini tubuh Jigen ini tidak memadai untuk wadah dari kebangkitan Isshiki Otsutsuki. Artinya tidak akan mampu. Simpelnya dia juga akan lenyap dalam beberapa hari kan. Jadi dengan demikian maka Isshiki Otsutsuki memutuskan untuk tidak dilahirkan kembali melalui Jigen, dan ia mulai menyiapkan wadah yang baru. Jadi karena itulah wadah baru yang sudah dipersiapkan oleh Jigen adalah Kawaki. Akan tetapi sayangnya karena rencana dari Kashinkoji serta Amado inilah, akhirnya dengan sengaja Kawaki dijatuhkan di dekat perbatasan Konoha melalui balon udara tersebut. Mereka sudah merencanakan karena ya hanya desa Konoha yang mampu menjaga dan melindungi Kawaki dari serangan ketua Kara tersebut. Amado serta Kashinkoji sangat takut jika Jigen berhasil mendapati tubuh barunya, karena dia akan kembali ke tubuh asli dan memiliki kekuatan yang sangat besar, bahkan lebih besar dari Naruto serta Sasuke. Itulah kenapa peran Konoha akan sangat membantu sambil mereka merencanakan hal lain. Di sini peran Kashinkoji atau bahkan Amado memang sangat mengesankan. Amado sedikit menambahkan jika dalam bentuk sejati Isshiki sangat kuat sekali, kita tidak akan bisa menghentikannya. Dan itulah akhir dari dunia versi Amado. Dan selama ada karma, si Otsutsuki ini akan bisa hidup kembali, dan mereka adalah makhluk yang telah berhasil melalui fase ini untuk bertahan hidup. Nah, tapi sebenarnya itu gini loh. Entah sudah bertemu atau belum, era Boruto saat ini sebenarnya diisi oleh 3 ilmuwan. Pertama Amado dan Katasuke, yang keduanya sudah ada di Konoha. Dan ya, level Amado jauh di atas Katasuke, bahkan ia memiliki wawasan luas soal dunia shinobi. Tapi sebenarnya masih ada Orochimaru. Meski Kara serta para anggotanya sudah sering menyebut keberadaan Sannin satu ini, tapi kami berpendapat jika Amado ini belum pernah bertemu dengan Orochimaru, dan mungkin belum mengetahui betapa jenius dan liarnya wawasan Sannin tersebut. Tapi Uchiha Sasuke sudah tahu tentang gurunya tersebut. Oke, sekarang gini, persoalannya adalah tentang wadah. Ya, selain Amado yang saat ini berada di Konoha, nama Orochimaru adalah yang paling paham soal hal ini. Ini dikarenakan dirinya juga menerapkan konsep wadah dalam perpindahan Fushi Tensei. Orochimaru bahkan sudah sejak lama melakukan hal seperti ini, dan salah satu target utamanya dahulu adalah duo Uchiha kakak beradik, Itachi serta Sasuke. Memang Orochimaru berhasil dalam tekniknya ini dan telah mengambil tubuh dari shinobi hebat. Masalahnya untuk Uchiha, Orochimaru gagal mendapatkannya. Sasuke sebenarnya hampir dimiliki Orochimaru, tapi pedang Totsuka menyegelnya pada saat itu. Nah, sekarang pun Orochimaru ini masih menggunakan wadah dari Zetsu putih loh. Bahkan ini lebih hebat lagi karena Zetsu putih ini memiliki sel DNA Hashirama juga. Artinya Orochimaru yang paham mengenai sel Hashirama dan dirinya menggunakan wadah tersebut. Pertanyaannya sekarang gini, apakah nanti Orochimaru akan membantu menyelesaikan masalah Otsutsuki ini kepada Konoha? Soalnya itu gini loh,
Naruto ini selalu percaya jika para manusia buatan Orochimaru pada akhirnya akan membantu para shinobi melawan para bangsa dewa tersebut. Jika ini menyangkut soal wadah, tentunya rujukan Sasuke pasti Orochimaru, yang mana dia gurunya serta orang yang sempat menanamkan segel serupa kepada dirinya. Ya meskipun tidak dengan karma, tapi segel Fushi Tensei. Yang jadi misteri besar dari percakapan Amado, Sasuke, dan Naruto saat ini di mana mereka tidak tahu cara mengeluarkan karma tersebut dari Boruto. Atau lebih tepatnya bagaimana agar Momoshiki bisa keluar dari tubuh Boruto. Ini yang belum diketahui Amado. Dan ya, sepertinya mereka memerlukan satu orang yang sangat mengerti persoalan wadah. Karena dalam beberapa adegan di masa lalu, Sasuke selalu saja mengatakan, sesulit-sulit pun masalah, jika di situ ada Orochimaru, semuanya akan menjadi mudah. Tapi di sini kita juga belum tahu apakah selain Kaguya, Orochimaru juga mengetahui keberadaan Otsutsuki di era Boruto ini, terutama yang menyangkut masalah wadah seperti Ishiki Otsutsuki. Karena ya baik karma atau bahkan Fushi Tensei, jika dipikir-pikir ini serupa. Keduanya berupa enkripsi data, di mana meski Orochimaru atau Otsutsuki yang menanam karma ini dilenyapkan sekalipun, jiwa replikanya yang lain masih hidup di karma atau Fushi Tensei tersebut. Dan ketika waktunya tepat, mereka akan bangkit kembali. Dan ya, di masa lalu Orochimaru menyontohkan hal serupa dan bangkit lagi dari dalam segel Mitarashi Anko, murid pertamanya. Nah, itulah sedikit gambaran mengenai chapter terbaru ini tentang kebenaran segel karma serta pendapat dari Amado tentang kebangkitan karma dari kasus Boruto Momoshiki Otsutsuki. Oh ya, kita mau infoin juga nih, kalau kalian mau beli produk anime macam jaket, kaos, dan lainnya, kalian bisa kunjungi official marketplace kami, namanya Daftar Review TV Shop. Nah, ini udah tersedia di Tokopedia serta di Shopee. Dan untuk akun Instagramnya, kalian bisa kunjungi dengan nama hanzomaru.id. Nah, ini untuk akun Instagramnya. Dan bagi kalian yang ingin custom case HP, mau desain anime atau produk apapun, kalian bisa kunjungi akun Instagramnya dengan nama drtv.customcase. Informasi selengkapnya kalian bisa cek di sini, kalian bisa japri di sini, dan kita sudah taruh link semuanya di deskripsi video Daftar Review TV. Oke, kita lanjut pembahasan. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa like dan subscribe jika menurut kalian video kami ini bermanfaat. Sampai bertemu di video selanjutnya and see you next time. Bye-bye.